Kodok, kayo main sama aku. Kena kan? Tolong, Kakak Song dalam bahaya. Aku nggak mau main lagi, Kodok. tolong. Siapa tolong aku? Tolong, siapa tolong aku? Ayo minum busong, ayo minum. Busong, aku sudah lama suka sama kamu. Kasih aku kesempatan ini, biarkan aku menyayangimu. Wang Mazi, kalau kau tidak lepaskan, aku teriak ya. Teriak saja, teriak sekeras apapun, takkan ada gunanya. Busong, aku datang. Jangan mendekat. Tolong. 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 Hentikan. Tolong. Dabao. Dabao, cepat panggil orang dewasa. Dabao, jangan dengar omong kosong kakak Song aku dan kakak Songmu lagi main-main. Oh, ternyata lagi main game. Dabao paling suka main game. Dabao anak baik, pergi main di luar sana. Tidak, Dabao, bukan begitu. Tidak, jangan. Si cantik, sekarang tinggal kita berdua. Ayo. Jangan. Kakak Mazi, Kakak Song kayaknya nggak enak badan main sama aku aja. Oke. Dabao, kamu balik badan dulu ya. Main. Pergi main di lantai sana. Dabao, bangunlah. Dabao. Hah? Bodoh tolol, mengacaukan rencanaku. Kecantikan besar. Sekarang, hanya kita berdua. Tak ada yang ganggu. Ayo. Jangan. Mendeteksi kondisi host memenuhi kondisi pengikatan sistem. Sistem penaklukan bunga desa, pengikatan berhasil. Kakak Song dalam bahaya. Lepaskan dia. Mendeteksi kondisi host memenuhi kondisi pengikatan sistem. Sistem penaklukan bunga desa, pengikatan berhasil. Mendeteksi kerusakan pada otak host. Sistem segera memperbaiki otak. Bukankah aku bodoh? Sistem penaklukan bunga desa. Hebe! Bisa menyembuhkan kebodohanku bertahun-tahun. Ini? Bagaimana mungkin? Aku yakin pukulannya fatal. Perbaikan sistem berlangsung. Dabao, kamu baik-baik saja. Perbaikan otak selesai. Menerbitkan tugas inti sistem. Taklukan bunga desa. Selesaikan tugas dapat poin. Capai 100 poin, dapat kotak buta. Bunga desa, maksudnya Kakak Song? Bagaimanapun, lebih baik selesaikan Wang Mazi dulu. Wang Mazi sering di jalanan kerja kasar. Sepertinya harus pakai akal, bukan kekerasan. Ini! Kak Mazi. Aku lihat tatapanmu tadi, kupikir kau sudah sembuh. Mau cari Kak Mazi buat apa? Kalau tak ada urusan, cepat pulang. Wang Mazi, pipis. Dabao mau pipis? Pipis keluar, belok kanan, pipis sendiri. Wang Mazi, Wang Dabao takut. Waduh. Orang bodoh banyak urusannya. Ayo. Guru Song, tunggu aku. Cepat. Pipis di sini saja. Selesai pipis, cepat pulang. Repot amat sih. Wang Mazi, Dabao nggak bisa buka celana. Biasanya ayah yang bukakan. Buka celana saja nggak bisa? Kau benar-benar tolol. Orang hidup jangan sampai mati karena mau pipis. Perhatikan. Laki-laki
harus pipis seperti ini, mengerti? Ayo lihat semua. Wang Mazi, orang dewasa besar tak tahu malu berkeliaran di jalan telanjang pantat. Aduh, tak tahu malu. Wang Dabao, dasar idiot. Berani-beraninya kau menipuku. Wang Dabao, kau tak bodoh. Tunggu saja. Pergi kau. Akhirnya kabur juga. Tak tahu dapat berapa poin. Selamat, Tuan. Dapat nilai penaklukan 100. Bisa tukar kotak buta. Mau ditukar? Wah, langsung 100. Tukar. Kotak buta berhasil ditukar, Tuan. Mau buka kotak buta? Buka. Tak tahu kotak buta ini akan berisi apa hadiah bagus. Selamat, Tuan. Dapat rahasia medis ilahi. Tukar kotak buta berikutnya butuh 1000 poin. Aku sekarang rasa di dunia ini tak ada penyakit yang tak bisa kusembuhkan. Oh iya, kakak Song Yanran gimana ya? Dabao. Kemari. Kemari. Duduk. Dabao. Kakak Song, kenapa badanmu panas sekali? Tunggu, muka memerah, nafas tak teratur. Dabao. Nadi juga kacau. Dabao. Ini gejala keracunan obat bius. Dabao. Kakak ingin Kakak Song, maaf ya. The clock is ticking, but we're taking it slow. Ice in the glass, watching the Kakak Song, aku harus hisap dulu darah racunmu ini keluar. shadows dancing on the bedroom wall. I'm just waiting for the gravity to fall. No need to talk. Let the rhythm explain. The way your name sounds like a summer rain. Kakak Song, tinggal satu hisapan. Tahan sebentar. The moment, keep it on repeat. Can you feel the pulse? Can you feel the heat? I wanna wander in your space, lose my direction in the lines of your face. Silk and honey, Sudah keluar. been on the floor. Give me a taste, then give me some more. Midnight velvet wrapping around our skin. I don't know where you went or Dabao. Kemarin kamu yang selamatkan aku. Ia lihatmu bangun dengan selamat, aku lega. Kalau ada yang tak enak, cari aku saja. Aku pergi dulu. Dabao, kamu tak bodoh lagi. Berkat pukulan Wang Mazi langsung ke kepalaku jadi sadar. Tuan rumah terdeteksi. Target penaklukan nilai favor Song Yanran naik. Hadiah 100 nilai penaklukan untuk tuan rumah. Nilai penaklukan saat ini 100. Tampaknya tadi malam aku tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan membuat Kak Song jadi lebih suka padaku. Kak Song, kalau tidak ada hal lain, aku pergi dulu. Kenapa Dabao buru-buru sekali pergi? Takut kakak memakanmu?
Aku belum pulang. Ayahku pasti khawatir. Dabao, kakak masih kurang enak badan. Bagaimana kalau kamu bantu kakak lagi pijat-pijat? Dabao, licin tidak? Kak Song, ayahku pasti sibuk mencariku kemana-mana. Aku pergi dulu ya. Katanya wanita cantik adalah bencana. Nenek moyang tidak berbohong. Kalau ayahku tahu aku sekarang tidak bodoh lagi, pasti senang sekali. Ayah, aku pulang. Siapa kamu? Jadi ayahku menikah lagi dengan Bibi Lee. Sekarang kamu bisa dibilang adik tiriku. Ayahmu membawa ibuku ke kota untuk memeriksa pasien. Jadi selama ini aku yang akan merawatmu. Aku kan kakak. Seharusnya aku yang... Karena disuruh merawatmu, maka selama ini perkataanku harus kamu dengarkan. Baiklah. Tunggu. Kenapa aku harus dengar perkataanmu? Malam ini aku tidur di kasur, kamu tidur di lantai. Dia memang bodoh. Aku terlalu galak. Jangan-jangan dia ketakutan. Kenapa masih menganggapku bodoh? Sudahlah. Nanti cari kesempatan jelaskan padanya. Laki-laki dan perempuan sendirian, tinggal satu kamar, memang tidak baik. Sekarang aku punya ilmu medis hebat. Harus cari uang, rumah ini bikin rumah 3 lantai. Aduh. Orang punya 3 kebutuhan mendesak, paling penting pipis. Aku kebelet pipis. Wang Dabao. Adik, dengar, aku tidak sengaja. Wang Dabao. Pagi ini aku ada kelas. Kamu di rumah saja, jangan keluyuran. Jangan pergi sembarangan. Dengar ya? Dan kemarin malam jangan bocorin keluar. Ngerti? Wang Dabao. Aku bicara padamu. Dengar tidak? Kamu ulangi. Jangan bocorin. Diam di rumah. Akhirnya sendirian. Cepat taklukkan Kak Song. Dapat poin. Cari uang pakai ilmu medis. Hehe. Dafu ada di rumah. Dabao, bapakmu mana? Anak bos Teng digigit ular. Dabao, di mana ayahmu? Dari bagian pengadaan Kabupaten Putra Bapak dengan digigit ular. Cepat panggil ayahmu, obati dia. Dia bilang asal bisa sembuh, bayar berapapun mau. Uang? Langsung datang. Orang ini pasti kuselamatkan.
bahaya. Kulit membiru, gusi, mulut, hidung berdarah, luka bengkak. Lihat bekas gigitan ini. Ini racun ular kembang kol, hampir menjalar ke jantung paru. Kepala desa, ayahku ke kota kemarin, tidak di rumah. Apa? Bagus sekali, Dr. Wang tidak ada. Bisa kuantar ibu dan anak ini ke rumah sakit, menambah kesan baik. Nanti si gadis ini pasti merangkulku. Lalu Kai tidak tertolong? Siapa bilang? Walau ayah tidak di rumah, tapi aku belajar beberapa jurus mengobati racun ular mudah sekali. Wang Dabao, kau bisa mengobati orang? Wah, Bocah ini bisa menyelamatkan? ayo lihat semua. Wang Mazi orang dewasa, tidak tahu malu, telanjang bolong berkeliaran di jalan dia. Tidak bisa, bisa atau tidak. Tak boleh kubiarkan dia menolong. Itu, Bapak dan Anda tidak tahu anak ini bodoh. Dia mungkin bahkan kata dokter saja tak bisa tulis. Kak Mazi, saya sudah sembuh. Bukannya kamu malam kemarin dulu sudah tahu? Kamu. Aduh. Kali ini ngelilingi Bos Deng, lagi cari akal busuk apa. Tapi Bos Deng, kalau sekarang ke rumah sakit, takutnya sudah terlambat. Racun ular Kai hampir menyebar ke jantung paru. Perlu segera diobati. Bodoh, omong kosong apa? Ini saya demi nyawa Kai. Bagaimana kalau kita ke rumah sakit saja? Baik, kita antar ke rumah sakit. Terlambat, bukan ini. Mengrau, biar Dabao yang obati. Saya percaya dia. Bodoh ini bisa obati siapa? Song Yanran. Menurutku kamu pasti main serong sama si bodoh ini. Mau tipu uang Bos Deng ya? Wang Mazi, jangan asal bicara. Saya dengan Mengrau adalah sahabat terbaik. Mana mungkin celakai anaknya? Mengrau, kemarin dia mau ganggu saya. Dabao yang muncul tepat waktu selamatkan saya. Dia juga netralkan obat bius untukku. Dr. Wang, asal kamu bisa sembuhkan Kai, berapapun biayanya, saya bayar. Kak Song, kamu benar-benar penolong hebat. Aku cinta kamu. Kalian siapa? Kenapa ada di rumahku? Kakak bodoh ini. Nekat mau obati racun ular. Kalau berhasil, tidak apa. Kalau gagal, kalian sanggup tanggung jawab? Iya, Shuer. Coba nasihati kakakmu. Wang Dabao, kamu gila. Cepat bawa ke rumah sakit. Jangan sembarangan. Adik, aku bisa obati. Dia nyaris mati. Percayalah aku sekali ini. Aku pasti bisa sembuhkan. Shuer, percayalah kakakmu. Karena Bu Song percaya dia. Aku coba percaya dia. Kamu benar bisa. Bisa. Tolong Dr. Wang selamatkan Kai. Kumohon. Mengrau dia ini bodoh. Jangan ikut-ikutan bodoh. Bodoh pun lebih baik darimu. Wang Mazi, aku mau obati dia dulu. Silakan pergi. Kepala desa. Kalau kamu masih mau pembelian tahun ini di desamu, minta yang tak berkaitan pergi. Mazi, kamu pergi saja. Baiklah. Kalian semua percaya si bodoh ini, ya? Tunggu saja. Kakak Song, tolong cuci kompor kecil. Aku mau rebus obat. Baik. Adik, kamu ke gudang ambil daun artemisia kering, nanti aku butuh. Memang aku tidak salah menilai. Sudah kuduga Dabao pasti bisa. Mendeteksi Song Yanran semakin mengagumi host hadiah nilai penaklukan 100. Nilai penaklukan saat ini 200. Bisa dapat poin begini saja. Kakak Song, kamu dewaku. Lobelia Paris polifila tumbuk dan oleskan di luka. Lalu rebus obat ular nantong untuk diminumkan. Terakhir gunakan daun artemisia sebagai katalis, bakar, letakkan di luka untuk menarik khasiat obat. Racun ularnya langsung netral.
Dabao, Kakak Song, kamu sudah merebus obat ular nantong itu, langsung berikan ke Deng Kai minumkan saja. baik. Dabao, yang kamu pegang cuma obat biasa. Bisa sembuhkan orang? Ini anak Pak Deng. Wah, Pak Kepala Desa, tenang saja. Bahkan ayahku di sini juga akan obati begini lagi pula. Sekarang selain percaya aku, percaya siapa lagi? Aku percaya Dabao Mengro. Tenang, ada Dabao di sini. Pasti sembuh total. Betul, aku percaya Kai pasti bisa sembuh. Dabao, ini obat apa lagi? Pak Lurah, ini obat luar. Keluarga kami kan keluarga tabib. Jangan curiga-curiga. Semoga sembuh. Kalau tidak, akibatnya bukan cuma saya selaku kepala desa yang bisa tanggung. Dabao, sudah. Kak Song, langsung berikan ke Kai Kai. Baik. Sekarang sudah. Tinggal tunggu daun Artemisia Swear untuk picu khasiatnya. Kai, bagaimana rasanya? Kenapa Kai gemetar seluruh badan? Pak Lurah Mengro, sudah kubilangkan dia cuma orang bodoh. Orang bodoh bisa obati orang? Lihat, sekarang malah bunuh orang. Wang Mazi, jangan asal bicara omong kosong. Kai. Katanya tidak bunuh orang, dia minum obat kalian, lalu mati muntah darah. Pak Lurah, Wang Dabao, desa akan kau hancurkan. Ayo ikut aku ke penegak hukum. Hari ini harus beri penjelasan ke Bos Deng. Pak Lurah Dabao cuma ingin menolong. Bukan salahnya. Ini paling-paling cuma kecelakaan medis. dia jelas mau bunuh orang untuk uang. Sudah kukatakan bawa ke rumah sakit, dia tahan orang ini demi biaya pengobatan. Sekarang lihat ada yang mati kan. Kau harus bayar nyawa? Wang Dabao, mari kita kabur saja. Aduh, kalian buru-buru apa? Kan aku belum selesai mengobati. Jangan pura-pura. Wang Dabao, ku beritahu kau. Bunuh orang, bayar nyawa. Bodoh pun harus bayar nyawa. Jangan nangis, Nyonya Deng. Lihat, anak ini baik-baik saja kan? Kai. Mama. Mama di sini. Kai. Kepala desa, kini tahu siapa yang bodoh? Aduh, aku pikun. Dabao, tak kusangka kau tak hanya sembuhkan kebodohan, tapi juga warisi keahlian medis ayahmu. Ini mana mungkin? Kalian lihat baik-baik. Jangan-jangan sinar terakhir? Dasar tak punya mata. Anak Nyonya Deng bintang keberuntungan bersinar. Mana seperti katamu. Cepat pergi. Hampir karena kau, seluruh desa kena masalah besar. Pergi. Dabao, kau tenang saja. Kalau Wang Mazi nanti lagi ganggu kau beritahu aku. Kulihat dia usir dari desa. Pak Lurah, terima kasih ya. Ayahmu dan aku kan saudara. Ngapain bilang makasih? Bisa menyembuhkan anak Pak Deng sampai sembuh total itu udah yang terbaik. Oh iya, ada urusan lain di desa. Kalian ngobrol dulu, aku urus dulu ya. Dokter Dabao, terima kasih. Ini 3.000 yuan. Makasih udah selamatkan Kai. Ah, ini harusnya sih dapat duit gampang banget. Rumah 3 lantai bukan mimpi. Terdeteksi inang objek penaklukan baru Deng Mengrose.
sistem sedang mengikat, terdeteksi nilai penaklukan bertambah 400. Saldo nilai penaklukan saat ini 600. Sistem ini bisa ikat orang lain juga. Nggak nyangka ternyata bisa ikat orang lain. 1000 nilai penaklukan itu bisa dapat dengan mudah. Kotak buta pertama langsung keterampilan medis dewa. Kotak buta selanjutnya pasti lebih hebat lagi. Dokter Wang, apa penyakit bodohnya kambuh lagi? Dabao, lihat hari ini aku bantu kamu sebesar ini. Malam ini kamu datang ke rumahku, pijat-pijat aku. Penyakitku waktu itu belum sembuh total. Aku Kakak Song, tubuhmu sebenarnya nggak ada masalah. Cuma api hati agak bergejolak. api hati bergejolak. Dabao, ini penyakit apa? Jadi bukan penyakit serius juga. Hasratnya kuat. Kakak Song harus bisa menahan diri. Dabao, jahat. Dokter Dabao, malam ini, bisakah kamu menginap di rumahku? Utamanya karena penyakit Kai baru sembuh. Aku takut dia kambuh lagi malam ini. Mungkinkah Bos Deng menambah nilai penaklukan bukan karena aku menyelamatkan Kai, tapi tertarik secara fisik padaku? Dokter Dabao, aku terutama takut penyakit Kai memburuk. Lalu siapa yang harus kupilih? Kakak Song atau Bos Deng? Satu guru seksi, satu pengusaha tangguh. Sulit memilihnya. Sudahlah, pasrah saja. Maaf ya, Bos Deng. Paman berpesan sebelum pergi agar aku merawat kakakku dengan baik. Sekarang penyakit kebodohan kakakku baru sembuh, aku benar-benar tidak tega meninggalkannya sendirian. Jadi, maaf ya. Wah, adik, kakakmu bisa merawat dirinya sendiri. Wang Dabao, kamu jujur saja, penyakit kebodohanmu ini sembuhnya sejak kapan? Adik, sebenarnya pagi hari kemarin dulu, saat aku baru pulang, sudah sembuh. Awalnya ingin cari kesempatan menjelaskan pada Anda. Tapi, tidak ada kesempatan. Berarti, Adik, maaf, aku benar-benar tidak sengaja. bagus ya kau. Kau sudah melihat seluruh tubuhku. Cukupkah hanya dengan permintaan maaf, akan kuperlihatkan caraku menghukummu? Aduh, sakit, gatal. Wang Dabao, kau ke depannya jangan sembarangan mengobati orang lain. Kalau tidak bisa sembuh, kita akan sanggup menanggung tanggung jawabnya. Adik, aku ingin jadi dokter untuk dapatkan lebih banyak uang dan membangunkanmu sebuah rumah 3 lantai gaya Eropa di sini. Aku ingin kau tinggal di lingkungan yang lebih baik. Lagi pula, keluarga Wangku adalah keluarga dokter turun-temurun. Untuk penyakit ringan biasa, aku masih cukup yakin. Jika benar-benar menemui yang tak sanggup kau tangani, pasti akan kusarankan ia pergi ke rumah sakit. Maksudnya, kau ingin bangun rumah 3 lantai ini adalah untukku? Tentu saja. Karena ibumu sudah menikah dengan ayahku, maka kaulah orang terdekatku di dunia ini. Mendeteksi inang, objek penaklukan baru, Li Shuer. Sistem sedang mengikat, mendeteksi peningkatan nilai penaklukan, 300. Nilai penaklukan saat ini, 900. Adikku juga bisa memberikan nilai penaklukan untukku? Adikku juga bisa memberiku nilai penaklukan? Sekarang nilai penaklukan sudah 900. Tinggal 100 lagi. Aku bisa buka kotak buta. Sudah, Dabao. Sudah larut. Cepat tidur. Dan, lain kali, jangan banyak bicara yang bikin mata berkaca-kaca.
Dabao? Dia tidak ada? Kak Song, kenapa kamu ke sini? Dabao, kamu bikin aku kaget. Dabao, aku cantik tidak? Cantik. Kak Song, sudah larut begini. Kenapa kamu datang? Dabao, ya tentu cari kamu. Lihat, lihat, demi cari kamu, kakiku sampai terluka. Duduk, kita ke sana. Aku lagi obati Kak Song. Hati tabib penuh kasih. Aku cuma mengobati. Bukan mau cari keuntungan. Kak Song, aku mulai tekan kuat. Tahan ya. Hmm, Kak Song, sudah tidak apa-apa. Besok pasti pulih. Kak Song, jujur saja padaku. Kamu cari aku mau apa? Dabao, aku mau makan kamu. Aku mau makan kamu. Dabao, kamu tahu? Aku mau permen. Kak Song, sebenarnya aku tahu. Kamu takut Wang Mazi. Tapi kepala desa sudah nasihati. Beberapa hari ini, dia pasti tidak berani buat onar. Dabao, hari ini, untukmu sudah sangat menyinggung Wang Mazi. Kalau dia balas dendam merampas kehormatanku, aku akan ke sungai di pintu desa mati untuk mengakhiri segalanya. Aku bukan tak peduli padamu. Bagaimana kalau malam ini kamu tidur di rumahku? Sikap adikmu. Kamu juga lihat, kalau aku tidur di rumahmu, dia pasti tak setuju. Lalu bagaimana? Dabao, kamu bisa pergi ke tempatku luas. Dan lagi, kalau kamu ada di sana, Wang Mazi pasti tak berani datang. Dabao, kamu tega lihat kakak tengah malam mencarimu lalu pulang sendirian? Dabao, kamu setujulah kakak kali ini. Bagaimana baik kan? Aku hanya berbuat baik. Tak ada niat buruk. Lagi pula, hari ini juga berkat Kak Song tanpa ragu percayai aku, jadi aku harus bantu. Baiklah, Kak Song. Aku malam ini menginap di rumahmu. Baik. Dabao, sakit. Baiklah, Kak Song. Aku gendong kamu pergi. Lagi pula tak terlalu jauh. Dabao, Hmm, kamu lelah tidak? tak lelah. Dabao, di dahimu ini, kenapa banyak keringat? Apakah kakak terlalu berat? Kak Song tentu saja berat, karena seluruh dunia ada di pundakku. Dabao bilang aku adalah dunianya. Apakah dia tadi sedang ungkapkan perasaannya padaku? Nilai penaklukan terdeteksi bertambah 99 poin. Saldo saat ini 99 poin.
Masih harus andalkan rayuan murahan naik lagi 99 poin untukku. Dabao, ini malam yang panjang. Kalau kamu ingin melakukan sesuatu pada kakak, kakak juga tidak bisa melawan. Dabao, kan? Paha kakak lebih licin daripada stocking, kan? Si licik kecil diam-diam mengambil kesempatan dari kakak. Kakak Song sampai ke depannya tidak bisa lagi berduaan dengan kakak Song. Ini benar-benar mematikan. Kakak Song, ada apa lagi? Dabao, kakak merasa masih tidak nyaman. Bagaimana kalau kamu bantu kakak periksa lagi? Ini tidak ada masalah besar. Dabao, kakak merasa di tubuh ada api yang membakar. Kamu tetap bantu kakak periksa lagi. Ini Dabao, kakak benar-benar kepanasan. Tolong bantu kakak. masa 20 tahun kesucian priaku hari ini harus berakhir di sini. Aduh, Mengerut. Kenapa kamu di rumahku? Mengerut. Kenapa kamu di rumahku? Yanran, Kai demam. Jadi aku mau minta tolong Dokter Wang untuk periksa dia. Tapi aku takut kalau pergi sendiri dibicarain warga. Makanya aku tanya, bisa nggak kamu temani aku? Kai demam? Parah nggak? Tidak apa-apa. Udah minum obat, sekarang tidur. Tapi aku tetap pengen Dokter Wang ikut periksa dia. Soalnya biar hati tenang. Memang sebaiknya Dokter Wang periksa lagi. Soalnya kalau anak sakit, sedikit lalai bisa nyesel. Dokter Wang, kebetulan Anda nganter Yanran pulang. Bisa nggak tolong ke rumahku periksa Kai? tentu saja bisa. Anak Kai itu juga manis. Terima kasih, Dokter Wang. Tenang saja, nanti sampai rumah, biaya pemeriksaan langsung bayar. Biaya pemeriksaan? Nggak usah buru-buru. Dabao si brengsek, nanti kurus kamu? Tunggu. Kalau sakit, ke rumah sakit saja. Kenapa malah ke rumahku? Nggak bisa. Aku harus lihat. Kak, Dokter Wang, Anda istirahat dulu di sini. Aku mau mandi dulu. Aneh. Ini bukan kamar Kai. Ini kamar Nyonya Deng. Apa jangan-jangan kemurnian priaku yang kujaga 20 tahun akhirnya harus berakhir di sini? Dabao. Aku datang. Siapa pejabat yang tahan ujian seperti ini? Nyonya Deng, jangan kasihani aku. Kuasai aku dengan keras.
Dokter Wang, kamu baik-baik saja? Nyonya Deng, maaf ya. Baru tadi memikirkan sesuatu. Pikiranku agak kacau. Dokter Wang, sungguh merepotkan Anda tengah malam begini, memanggil Anda datang. Tidak apa-apa. Nyonya Deng, Kai mana? Kai sudah tidur. Kalau begitu kapan kita bisa melihat anaknya? Maaf Dokter Wang, aku menipumu. Kai sebenarnya tidak demam. Nyonya Deng, kalau begitu tidak tahu Anda memanggilku tengah malam untuk apa? Maaf, Dokter Wang, aku tahu perbuatanku menipumu sangat tidak baik. Tapi hal ini aku sangat berharap kamu bisa membantuku. Kamu kan penyumbang nilai penaklukan untukku. Permintaanmu pasti akan kuselesaikan. Nyonya Deng, apa yang bisa kubantu? Silakan katakan, aku Wang Dabao pasti tidak akan menolak. Dokter Wang, aku harap kamu bisa menjadi suamiku. Bukan maksudku berpura-pura jadi suamiku. Nyonya Deng, kamu punya anak tanpa menikah? Bukan. Kai adalah anakku dengan mantan suami ibuku. Setelah tahu aku cerai, sekarang mau datang. Memaksa aku rujuk dengan mantan suamiku. Kan sudah cerai, kenapa harus rujuk lagi? Kalau sudah cerai, bukankah karena perasaan sudah rusak? Ayah mantan suamiku adalah direktur pabrik. Ayahku bekerja di pabriknya sebagai kepala bengkel. Oh, jadi kamu ingin aku berpura-pura jadi suamimu untuk menghilangkan niat ibumu yang ingin kamu rujuk? Ya. Kumohon, tolonglah aku. Tolonglah aku. Lalu mantan suamimu, dia ingin rujuk denganmu? Ibuku tahu hal ini, dialah yang memberitahu. Dia juga yang memaksa ibuku untuk memaksaku rujuk dengannya. Kalau aku setuju membantu Deng Mengrow, pasti akan terlibat dalam konflik keluarga Deng. Nanti pasti akan dijadikan sasaran oleh mantan suami Nyonya Deng dan orang tuanya. Tapi kalau menolak, nilai penaklukan Nyonya Deng akan berkurang. Susah sekali. Dokter Wang, aku tahu hal ini sangat menyulitkanmu. Tapi selain cara ini, aku tidak menemukan cara lain yang bisa membebaskanku dari mantan suamiku. Tenang saja, uang bukan masalah. Nyonya Deng, ini bukan soal uang. Hal ini tidak bisa kujanjikan dalam waktu singkat. Beri aku waktu untuk mempertimbangkannya. Silakan Tuan Xiao. Jalan rusak ini. Sepatu kulit baruku, jadi kotor semua. Tuan Xiao, desa ini terlalu miskin. Jalannya rusak parah. Sampai langsung di depan. Tuan Xiao, sepatu kulit ini sungguh mengilap. Ayo jalan. Wang Mazi, Ya, asal kau bisa bantu aku temukan wanita itu. Pasti ku beri kerja di pabrikku. Jadi karyawan tetap. terima kasih Tuan Xiao. Terima kasih Tuan Xiao. Kalau jadi karyawan tetap gadis-gadis desa sekitar, bisa kupilih? Itu kerja tetap yang aman. Jauh lebih baik dari bertani. Tuan Xiao, silakan. Hei kamu, tahu wanita ini punya suami? Xiaolong, aku sudah cerai denganmu. Antara aku dan kamu, tak ada hubungan lagi. Kau bilang tak ada, lantas selesai? Ayah ibumu dan kamu tiap hari makan minum dariku, sekadar ucapanmu lalu beres. Yang ku makan, ku minum hasil kerjaku sendiri. Pendapatan dari kerja, itu hakku. Bukan dari belas kasihanmu, keluarga Xiao. Deng Mengrow, kau benar-benar serigala tak tahu balas budi. Tanpa ayahku, bisakah kau jadi manajer pembelian di pabrik? Deng Mengrow, aku sarankan kau sadar, cepat pulang denganku. Ibu tak mau pulang. Kai, kita tak pergi. Ini rumah kita. Mengenai apakah mereka dipecat atau tidak, sejak saat mereka menikahkanku denganmu,
Utang budiku pada mereka sudah lunas terbayar. Deng Mengrau, aku masih memberimu muka, benar kan? Aku cuma memukulmu sekali sehari. Tapi setelah kau dipukul, kau bisa hidup berkecukupan. Kapan aku pernah memperlakukanmu buruk? Hentikan. Hentikan. Deng Mengrau sekarang adalah istriku. Aku sarankan kau lebih menghormati. Kalau tidak, aku tak akan ragu untuk membuangmu keluar. Dia malah membelaku. Terdeteksi nilai penaklukan bertambah 100 poin. Nilai penaklukan saat ini, 1099. Buka kotak buta. Buka kotak buta. Selamat host, mendapatkan rahasia bisnis. Hei bocah! Kau sanggup menghidupi wanita ini? Tentu saja aku sanggup. Lagi pula aku bukan sampah. Tidak seperti sebagian orang yang masih mengandalkan ayah untuk menghidupi istri. Kau! Deng Mengrau! Aku tanya sekali lagi, kau ikut aku pulang atau tidak? Sudah kubilang dia istriku. Sekarang ini rumahku. Sekarang segera langsung pergi. Baik, baiklah. Kau tunggu saja. Cantik, kau akan menyesal. Aku akan membuatmu berlutut memohon padaku. Dr. Dabao, terima kasih. Kalau hari ini kau tak ada, aku dan Kai tak tahu harus berbuat apa. Nyonya Deng, hanya bantuan kecil saja. Aku khawatir Xiaolong tak akan berhenti. Aduh, Alisa, kok kamu datang? Sudah makan? aduh. Ibu Deng, maaf ya. Rumah ini tak boleh kamu tinggali. Kepala desa, kenapa rumah ini tak bisa untuk Ibu Deng tinggal? Dia kan mau beli anggur mawar mentari desa kita. Dabao, kalian musuhi siapa saja, kenapa musuhi wakil pabrik Xiao? Alisa, Kalisa, kami pindah hari ini. Tak akan menyusahkanmu. kepala desa, kamu usir ibu dan anak itu keluar. Mereka tidur di mana malam ini? Dr. Dabao, kepala desa, ada kesulitannya. Tidak apa-apa. Ibu Deng, kalau kamu tak keberatan, malam ini tidur di rumahku. Kamu, Kai, dan adikku satu ranjang. Aku tidur di lantai. Dabao, hal ini lebih baik jangan ikut campur. Kepala desa, orang berbuat, Tuhan melihat. Aku tak percaya Xiaolong bisa di desa Wangjia berkuasa sewenang-wenang. Ibu Deng. Ayo, pulang. Kak, siapa kepala keluarga di rumah ini? Aku. Kamu? Adik, kamu kepala keluarga di rumah ini. Kalau begitu katakan, tadi malam setelah aku tidur, kamu pergi kemana? Tadi malam kan Kai sakit loh. Aku pergi ke rumah Bos Deng untuk membantunya berobat. Adik Suer, kemarin Dr. Dabao benar-benar pergi untuk mengobati Kai. Kalau begitu, Bu Song, nggak ada masalah apa lagi? Kak Song, kamu datang. Dabao, aku mungkin harus tinggal di rumahmu untuk sementara. Kenapa? Mantan suami Mengrau bilang, kalau orang desa memberi rumah untukku dan Mengrau tinggal, dia akan memutus semua kerjasama dengan desa. Maaf ya, Yanran. Aku yang membuatmu terseret. Tidak apa-apa, Mengrau. Xiaolong ini keterlaluan. Tapi kalian tenang saja. Bu Song, Bos Deng, jika kalian tidak kecewa, malam ini tinggallah di rumahku. Baik, Baik. Kai sudah kuantar ke rumah nenek. Tidak akan merepotkan kalian. Memang, Kak Mengrau, Kai masih kecil, tidak pantas ikut kita menderita. Wah, adik. Terima kasih. Aku bukan karena kamu, atas nama kamu. Aku kasihan pada Bu Song dan Bos Deng. Mazi, Ya,
2 hari ini kau awasi ketat orang bernama Wang Dabao di desamu. Berani melawanku. Aku akan membuatnya sulit bergerak di desa. Tenang saja, Longga. Wang Dabao ini cuma orang tolol. Dia bisa apa di tanganmu? Urusan ini kau ingat baik-baik. Berani ikut campur urusanku dengan Deng Mengro. Aku buat dia berlutut minta ampun. Longga, tenang saja. Ini serahkan padaku. Oh ya, sebarkan kabar. Siapapun di desamu yang berani minta diobati Wang Dabao, berarti melawanku. Buah-buahan keluarga mereka biar busuk di kebun. Wah, rambutmu panjang sekali. Wah, rambutmu juga panjang. Lututmu kenapa? Beberapa hari ini, mohon maklum, kita harus berdesak-desakan dulu. Nanti kalau sudah dapat uang, di sini akan kubangun rumah tingkat 3. Pasti semua dapat kamar. Kakak, kalau malam ini kau berani pada kakak Mengru dan Yanran berniat jahat, pasti ku kebiri kau. Sepertinya status pria polosku harus tetap dijaga. Adik, tenang saja. Kakak ini pria terhormat. Tidak akan memanfaatkan keadaan. Tidurlah. Dabao sekarang sangat hebat. Mengro juga tampaknya suka pada Dabao. Shue'er meski adik tiri, tapi tidak ada hubungan darah. Tidak boleh, aku harus lebih aktif. Jangan sampai Dabao lepas dari tanganku. Yanran yang pertama kenal Dr. Dabao. Shue'er lagi pula adik Dr. Dabao. Hanya aku. Hanya dari Dr. Dabao, keluarga pasien. Jika mereka semua mau berebut Dabao denganku, aku harus bagaimana? Tidak, aku harus lebih aktif. Dua wanita ini, semua punya niat tersembunyi, ingin berebut kakak denganku. Setelah kakak sembuh dari kebodohan, menjadi sangat hebat dan begitu baik padaku. Bagaimana kalau aku lebih aktif? Lagi pula dengan kakak aku, tidak ada hubungan darah. Aku yang dekat dapat keuntungan. Ada apa? Kakak Song, Shue'er dan Mengro masih tidur. Kita ngapain? Memang tidak nyaman. Aduh. Pada akhirnya, tetap miskin. Uang dari bos Deng ini selalu tidak ada waktu untuk bangun rumah 3 lantai. Kalau sedang mesra, mereka tiba-tiba bangun. Itu sungguh memalukan. Bao kamu sangat perhatian. Bertemu denganmu adalah keberuntunganku. Terdeteksi nilai penaklukan host, bertambah 1000. Nilai penaklukan host saat ini 1009. Kakak Song, kamulah keberuntunganku. Terima kasih, Kakak Song. Terdeteksi nilai penaklukan host, bertambah 1000. Nilai penaklukan host saat ini 2099. Banyak sekali sistem ini rusak ya. Sudahlah, tidur saja. Besok harus bangun cari uang, cukup untuk makan, tidur saja. Kakak Song, Song Yanran, kalau kau berani sentuh satu jari pun Wang Dabao, aku putus hubungan denganmu. Wang Dabao, kau jangan tertipu wanita ini. Wang Dabao ini Wang Dabao ya, kasihan sekali. Baru mewarisi sedikit ilmu ayahnya, sebenarnya masih bisa cukup makan. Salah dia menggoda menantu kepala pabrik Xiao. Sekarang orang-orang berobat, tidak boleh lagi ke dia. kasihan, sekarang makan pun susah. ayo. Kak, aku bilang bagaimana kau obati warga. Mereka semua menghindar. Ternyata masalahnya di sini ya. Kalau tidak boleh berobat, aku akan berbisnis. Apa yang kau lakukan di depan pintu? Cepat makan. Baik, adik, kita makan dulu. Masalah lainnya bicarakan setelah makan. Terima kasih. CEO dan keluarga Xiaolong itu bisnis apa yang mereka mulai?
CEO dan keluarga Xiaolong itu bisnis apa yang mereka mulai? Kenapa? Kak Mengrok, kamu tahu nggak Xiaolong di desa sudah beri ancaman warga dilarang berobat ke kakakku. Ini sama saja memutus nafkah kita. Lihat gayanya mengerut. Untung kamu cerai cepat lepas dari siksaan. Maaf, aku yang buat repot. Salahnya dia. Jangan terus merasa bersalah. Gak apa-apa. Kalau mau bantu, ceritakan saja padaku latar belakang Xiaolong. Dulu keluarganya usaha pembelian anggur mawar mentari olah jadi buah premium mulai dari grosiran. Sekarang seluruh pasokan desa di tangan mereka. Tahun ini panen raya produksi naik 4-5 kali lipat. Paling sedikit ratusan ribu kilo. Pantas warga nurut dia. Dr. Dabaut, kamu juga mau buat pabrik buah? Ini saja yang kumiliki. Kalau mau, aku bantu semampuku. Ini, keluarga Xiao sudah punya rantai lengkap, industri kapital yang lengkap. Lawan mereka jalan buntu. Ada satu hal lagi. Biasanya penjualan setahun berapa? Sekitar 250 ribu kilo. 250 ribu kilo. Aku ada ide. Ya, aku dapat cara. Apa caranya? Harga jual mereka tahun ini pasti akan anjlok. Dr. Dabaut, kenapa harga anggur mawar mentari bisa anjlok? Iya. Kenapa bisa anjlok? Aku kasih tahu kalian. Cuaca tahun ini bagus, anggur mawar mentari pasti panen raya. Ditambah desa dan kabupaten sekitar juga tanam anggur mawar mentari. Tapi total penjualan hanya segitu. Oh, aku paham. Jadi saat pasar tidak bisa menanggung jumlah sebanyak ini, harga anggur mawar mentari akan anjlok. Betul. Kalau harga anggur mawar mentari anjlok, maka tahun ini saat kita membelinya, bisa hemat banyak uang. Tapi, kamu sudah tahu harganya akan anjlok. Kenapa masih mau beli anggur mawar mentari? Kamu lupa, keahlianku adalah pengobatan. Kita bisa pakai itu untuk buat anggur obat. Iya, Kak. Nanti kita bisa beli saat harga terendah anggur mawar mentari keluarga Xiaolong. Lalu, pakai anggur mereka untuk buat anggur obat kita sendiri. Aku sekarang cari warga desa bantu. Minta mereka bantu kita bangun sebuah tempat pembuatan anggur. Sekarang pergi. Baik. Direktur Deng, langkah terpenting masih harus merepotkanmu. Koneksimu luas. Jadi tugas botol kaca ini kuserahkan padamu. Tenang saja. Kebetulan ada teman lama bekerja di pabrik kaca, jadi kepala bagian penjualan. Kak Long, ayo minum, ayo sini, ayo minum. Oh iya, dulu pabrik kami di desa kalian membeli produk apa yang paling laris? Tentu anggur mawar mentari dari desa kami. Kak Long, anggur mawar mentari desa kami, panennya sangat melimpah. Nanti kalau dapat untung, jangan lupakan aku ya. Tenang, selama ada aku makan daging, kamu dapat kuahnya. Aku suka kuah, Kak Long. Baik, Ayo Kak Long, ayo sini. begini, besok kamu ke desa beli anggur mawar mentari, bilang ke mereka yang mengucilkan uang dabao. Setiap kati anggurnya, aku naikkan 1 sen. Kak Long, serius? 1 sen? Desa kami punya hasil 2-3 juta kati. Kak Long, 2-3 juta kati itu kecil. Bisnis keluarga kami menjangkau seluruh provinsi. Aku jamin lakukan saja seperti yang saya minta. Tenang saja, saya pasti tidak akan memperlakukanmu buruk. Kak Long, kalau Kak Long bicara begitu, urusan ini, saudara pasti uruskan. Saudara akan selesaikan untuk Kak. Dengan sempurna dan aman. Ayo minum, minum. Dr. Dabao, saya sudah menghubungi teman lama saya. Dia bersedia memberi kita 1000 botol kaca sebagai bantuan awal. Kalau nanti sukses, kita akan kerja sama jangka panjang. Nyonya Deng, Anda tidak hanya cantik, urusan juga ditangani dengan baik. Dr. Dabao, ini yang dulu Anda suruh saya urus di kota kabupaten, lisensi bisnis. Dengan ini, kita tidak perlu takut diperiksa Departemen Perindustrian. Adik, kenapa kamu tidak sekolah hari ini?
Mulai hari ini, saya resmi mulai libur musim panas. Oh ya, akhir-akhir ini terlalu sibuk sampai lupa hal ini. Kak Song mana? Secara logika, dia juga seharusnya libur. Kenapa, Dabao? Rindu ya? Rindu? Rindu ya? Rindu? Dabao, saya harus pulang sebentar. Tapi tenang saja, saya akan cepat kembali. Nanti saya beri kejutan. Pulang? Dabao, kamu belum tahu ya. Yanran datang ke desa kita untuk mengajar. Keluarga dia di kota kabupaten. Punya banyak koneksi loh. Kalau begitu, bukankah saya bisa hidup dari wanita? Terdeteksi nilai penaklukan inang bertambah 1000. Nilai penaklukan inang kini 3,99. Ini bisa ku dapat berkontribusi nilai penaklukan Kak Song. Kau penyelamatku. Kepala Desa Anggur Mawar Mentari tahun ini panen melimpah, kata Tuan Muda Xiao, dengan harga beli sebelumnya naik 10 sen lagi. Benarkah? Warga desa bisa untung lebih. Pabrik keluarga Longge sebesar ini. Masa mau bohong soal ini? Benar juga. Kalau begitu Tuan Muda Syawak, aku atas nama warga berterima kasih. Syaratnya semua orang di desa Wang Jia harus mengucilkan keluarga Wang Dabao. Bung Mazi, kau tahu, ayah Wang Dabao sahabat karibku. Kepala desa, asal kau setuju, aku bisa panggil bagian keuangan tanda kontrak. Tuan Muda Syawak, serius? Segera ke desa Wang Jia, bawa truk angkut ke sini. Bung Mazi, kau dan kepala desa tunggu keuangan di sini dan truknya. Aku mau cari udara segar. Siap, Longge. Kau mau apa? Tentu lihat apakah kalian kelaparan. Kalau sampai mati, aku urus jenazahmu. Tenang, aku masih mampu. Tak akan mati kelaparan, tak sepertimu. Lepas dari ayahmu, benar-benar bisa mati kelaparan. Wang Dabao, kamu benar-benar kehilangan bisa jadi rezeki. Kamu sudah diisolasi oleh seluruh desa. Tak ada makanan dan minuman. Lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Kamu memang selalu membuat orang merasa jijik. Wang Dabao, aku bisa memberimu satu kesempatan untuk mengakui kesalahan. Kamu hanya perlu berlutut dan memohon padaku. Lalu serahkan Deng Mengrou padaku. Aku bisa pertimbangkan mengampuni kalian. Maaf, aku ini orangnya kakinya terlalu lurus. Tidak bisa berlutut. Terdeteksi nilai penaklukan host bertambah 1000. Nilai penaklukan host saat ini 4099. Halo ayah, aku di desa Wang Jia membeli anggur mawar mentari. Uangnya sudah kubayar. Ayah, apa katamu? Ayah, apa katamu? Tahun ini harga anggur mawar mentari anjlok drastis. Tapi aku sudah menyuruh keuangan membayarnya. Anak durhaka, bukankah sudah kukatakan padamu tahun ini rencana pembelian harus ditunda dulu? Bukan aku ini kan takut tidak dapat bahan baku. Kamu sekarang juga pulang ke sini. Aku ini Benar-benar karung jerami ayahnya sudah bilang untuk menunda dulu, masih saja berbuat salah. Tapi Kak, kalau Xiaolong benar-benar mendengar nasihat ayahnya, bagaimana nasib kita? Kalau Xiaolong benar-benar mendengarkan ayahnya. Kalau ayahnya tahun ini akan beli dengan harga terendah anggur mawar mentari semuanya. Rencana kita kemungkinan besar gagal. Bahan baku untuk anggur juga akan terpengaruh. Sepertinya kali ini bahkan langit pun berpihak pada kita. Adik, lebih lancar dari yang kuduga. Besok rencana dilaksanakan. Dabao, ini anggur obat yang kamu buat selama ini? Betul. Aku tambahkan rusa tanduk, goji berry, dan herbal lain. Rasanya enak, bisa cegah rematik, dan tingkatkan vitalitas. Wah, hebat ya.
Soal rasa, cicip saja sendiri. Aku juga mau minum. Kalian cicip dulu rasanya. Kak, enak sekali. Aku mau lagi. Dan manis. Tidak pedas di tenggorokan. Paham barang bagus. Benar, sangat cocok untuk kami para wanita. Kak, anggur seenak ini, bagaimana kamu jualnya? Rahasia bisnis mengingatkanmu, bisa jual via internet, perluas saluran. Memang sistem yang andal. Aku mau lewat internet, jualan live streaming. Pertama, tingkatkan popularitas kita dulu. Lalu baru gunakan model distributor. Benar, sekarang era internet. Lewat internet memang lebih mudah terkenal. Langsung saja bilang, gimana caranya kami semua dengerin kamu. Di awal, hanya bisa andalkan kalian berdua buat naikin popularitas. Kak Longa, aku juga nggak tahu kenapa anggur mawar mentari anjlok parah begini. Wang Dabao dan kawan-kawan lagi ngapain sekarang? Kak Longa, beberapa hari ini aku ngawasin mereka terus. Mereka juga nggak keluar rumah dan mengrouse sama Li Xuer. Mereka tiap hari ngajakin Wang Dabao nari. Nari? Nari apa? Ya nari yang tarian yang seksi. Seksi banget. Wah, awalnya kukira Wang Dabao ini orang penting. Ternyata aku salah lihat. Intinya juga tukang nafsu. Kak Longa, kalau menurutku, kayaknya mereka nggak bakal tahan lama lagi. Karena mereka udah nggak punya banyak jalan. Ya udah, jangan pedulikan mereka dulu. Yang paling penting sekarang adalah buru-buru jual anggur mawar mentari yang kita pegang ini. Kak Longa, beberapa desa sekitar sini semua nanam anggur mawar mentari. Susah banget cari pembelinya. Nggak ada juga harus cari. Kalau pabrik kita nggak balik model hidup enakmu juga udah selesai. Terima kasih atas pesanan 10 kotak anggur Vitalitas Mentari. Semoga kakak sehat selalu, panjang umur, tunjukkan bakat. Waktu yang menyenangkan selalu singkat. Besok pada waktu yang sama, kita janji bertemu. Dr. Dabao, kita beberapa hari ini berapa banyak anggur yang terjual total? 1000 botol, sudah habis terjual semua. Ibu Deng, masih merepotkanmu pergi ke pabrik kaca lagi. Kali ini kita mau memesan 100.000 botol. 100.000 botol? Jadi kita apa tidak akan habis terjual? Tenang saja, pasti bisa. Setelah 1000 botol ini diminum, reputasi anggur Vitalitas Mentari kita akan tersebar. Semua iklan tidak sebanding dengan reputasi pelanggan. Kita harus percaya pada produk sendiri. Ya, Dabao. Yanran, kamu kembali. Betul. Orang ini adalah ahli investasi dari kota provinsi yang kubawa untukmu. Sudah kukatakan, saat aku kembali, pasti akan kubawakan untukmu sebuah kejutan. Bos Wang, berharap kerjasama kita menyenangkan. Investasi 10 juta yuan sore ini sudah bisa dikirim. Terima kasih atas kepercayaan perusahaan Anda. Tenang saja, anggur Vitalitas Mentari kami pasti tidak akan mengecewakan Anda atas pilihan hari ini. Nona Song, Anda ngobrol dulu. Aku ada acara lain, jadi pergi dulu. Yanran, kali ini kamu sungguh banyak membantu kami. Iya Kak Yanran, dengan uangmu ini kita bisa memperluas skala produksi. Beberapa hari ini kita siaran langsung, walau cuma 1 jam, tapi kita sudah jual ratusan botol. Mangrove, Xuer, Yanran, beberapa waktu ini kalian sudah kerja keras. Kita sekarang ini di perahu yang sama. Tapi, aku ada permintaan kecil. Sekarang kita sudah punya uang, bisakah kita perbaiki gubuk reot ini?
Perbaiki? Bisa, langsung perbaiki. Sekalian beli tanah kosong di belakang kita. Bangun pabrik anggur kecil. Kalau mau memperluas skala, besok aku ke desa sebelah beli anggur mawar mentari. Kalau begitu aku yang urus penjualan dan layanan Purna jual. Shwer bertugas membantuku menyempurnakan proses pembuatan anggur. Kebetulan kamu juga belajar bidang ini. Tidak masalah, Kak. Mari kita tepuk tangan. Tim profesional. Kak Long. Kak Long ada kabar? Jangan buru-buru, pelan-pelan. Aku dapat kabar dari orang, ada grosir sedang borong anggur mawar mentari. Harganya? Berapa harga belinya? Harganya belum aku tanya. Tapi begitu dengar kabar ini, langsung ku beritahu kamu. Dia gak apa-apa. Yang penting ada yang mau beli. Harganya nanti kita bahas pelan-pelan. Memang selalu ada jalan. Kak, selanjutnya, harus bagaimana? Begini, kamu hubungi distributor sekarang, ajak mereka ke rumah kepala desa. Bilang pada mereka, asal mereka mau beli berapapun harganya, aku jual. Siap, Kak Long. Tunggu kabar baik dariku, aku langsung hubungi mereka. Tunggu kabarku, Kak Long. Kak Long, aku sudah minta tolong orang, semuanya sudah diatur. Pembelinya juga orang desa Wangjia kurasa. Dia mantan pekerja migran, sekarang pulang kampung setelah sukses. Mau balas budi pada kampung halaman. Kalau dia orang desa Wangjia, melihat dari nama baik desa, harganya seharusnya tidak terlalu ditekan. Orangnya siapa tepatnya? Sudah kamu cari tahu? Apakah keluarganya masih ada orang tua di desa? Kalau ada, kita bisa berkunjung ke desa. Biar tinggalkan kesan baik. Kak Long, aku juga sudah susah payah minta tolong. Minta orang undang mereka. Detailnya, aku tidak tahu. Tidak apa, tunggu mereka datang. Baru tahu detailnya, janjinya siang kan? Iya, betul. Siang di desa Wangjia, makan di rumah kepala desa. Kepala desa sekarang sudah menunggu di depan pintu. Mereka pasti sebentar lagi sampai. Mereka sudah menunggu di dalam. Dabao, menurutku perseteruan lebih baik diselesaikan. Bagaimana kalau kita lupakan saja? Paman, soal ini jangan paman campuri. Tenang, janjiku pada paman pasti akan kutepati. Suara ini kenal sekali. Longge, mereka sudah datang. Perhatikan sopan santun. Wang Dabao, kau mau apa? Oh, aku tahu. Long Xiao. Dia pasti sudah tak tahan hidup. Datang minta maaf padamu. Lihat, dia bawa Deng Menggrow juga. Bocah, kukira tulangmu sekeras apa? Baru beberapa hari sudah tak tahan. Rupanya Xiao Xiao tidak menyambutku. Hari ini aku ada tamu penting. Urusanmu akan kuhitung besok. Tak ada waktu untukmu. Xiao, kita satu desa. Damai membawa rezeki. Damai apanya? Bocah ini sudah menyusahkanku. Kubencinya sampai ke tulang sumsum. Aku masih geram. Wanita, kemarilah. Kau mau apa? Bocah. Sekarang kukatakan padamu. Pergi sekarang juga. Kepala desa, kau malah di luar menyarankan aku melupakan dendam. Dengan sampah seperti ini, bagaimana bisa aku bekerja sama? Apa maksudmu? Xiao, Wang Dabao adalah pembeli yang kalian cari. Lihatlah kekacauan ini. Urusanmu nanti, jangan cari aku lagi. Wang Dabao. Kau pembelinya? Ayahmu punya anak pemboros sepertimu. Harta sebesar apapun takkan cukup kau habiskan. Pergi. Kenapa kau tidak beritahu identitas pembeli padaku? Kalau hari ini Xiaolong bicara baik-baik, apa kau akan beli anggur mawar mentarinya? Tidak. Kesalahan Xiaolong padamu sudah menentukan dia harus kehilangan segalanya. Aku tak akan lepaskan siapapun yang pernah menyakitimu, termasuk diriku sendiri.
Terdeteksi nilai penaklukan tuan rumah naik 1000. Nilai penaklukan tuan rumah saat ini 5099. Naik lagi 1000, makin dekat dengan batas 10.000. Selamat datang di siaran langsung Dabao. Hari ini Dabao bawakan lagi promo spesial. Waktu itu stok kurang, jadi yang belum kebagian hari ini bisa borong banyak. Dengar-dengar resep anggur yang dijual host ini curian? Host wanita bernama Deng Mengrou itu pergi kencan sama Dabao, lalu cerai dan mencuri resepnya. Dengar-dengar Wang Dabao ini dulu idiot. Idiot bisa paham live commerce. Kelihatannya penipu. Membiarkan pria seperti ini untung, setiap netizen ikut memikul tanggung jawab besar uang kembali. Uang kembali. Kredibilitas host ini bermasalah. Kita tak boleh biarkan dua orang ini menghasilkan uang dari kita. Ganti uang. Kredibilitas host ini bermasalah. Kita tak boleh biarkan dua orang ini menghasilkan uang dari kita. Saudara-saudara sekalian, jangan terburu emosi dulu. Saya dan Deng Mengrou bukanlah seperti yang kalian sebut teman yang buruk. Dan anggur obat ini adalah hasil racikan kami sendiri. Keluarga kami turun-temurun dokter. Lalu sertifikat praktisi medismu, tunjukkan. Sekarang setiap orang bisa bilang dirinya dokter sertifikat praktisi medisnya. Keluarga kami turun-temurun pengobatan, jadi tak ada yang namanya sertifikat praktisi medis. Itu artinya penipu. Host Xiao menunjukkan sertifikat praktisi medis. Bahkan juga menunjukkan bukti meracik anggur obat. Keluar dari internet, keluar. Saudara-saudara, mengenai detail situasinya kita perlu memahami lebih lanjut. Tapi percayalah padaku, hal ini pasti akan kuberikan pada kalian jawaban yang memuaskan. Siaran hari ini sampai di sini. Sampai jumpa. Nama saya Xiaolong. Nama saya Xiaolong. Saya anak dari pemilik pabrik pengolahan buah. Awalnya saya punya keluarga yang sangat bahagia. Tapi sayangnya, sejak istri saya pergi ke desa Wangjia untuk membeli buah, keluarga saya hancur. Kakak ipar salah menilai orang diperdaya Wang Dabao dari desa kami. Tak hanya mau cerai dari Longge, dia juga mencuri resep anggur obat hasil jerih payah Longge. Sudahlah, jangan dibahas. Aku percaya Mengrou bukan sengaja, dia pasti kembali. Kalau mau menyalahkan, salahkan Wang Dabao itu. Kakak ipar, kalau lihat video ini, ingatlah kebaikan Longge dulu padamu. Kembalilah Longge rindu padamu dan anak. Longge. Ini jelas memutarbalikkan fakta Xiaolong orang bagaimana. Bukankah kita semua sudah tahu? Maaf, aku merepotkan kalian. Mengrou. Yang jahat Xiaolong dan Wang Mazi. Bukan salahmu. Jangan menyalahkan diri. Tidakkah kalian rasa hal ini bisa jadi sesuatu baik? Kak, bagaimana bisa jadi baik? Sekarang seluruh internet membuli kamu dan Kak Mengrou. Tapi kamu tidak lihat trafiknya juga tinggi. Kalau kita manfaatkan bukan untung besar, Yang kamu maksud adalah mengubah haters ini jadi fans? mereka sekarang haters, bukannya karena menganggap aku dan Mengrou teman nakal, tapi kalau semuanya dijelaskan, siapa penjahatnya, semua akan tahu. Gimana caranya? Kita biarkan dulu berkembang. Saat waktunya tepat, langsung serang akarnya. Mengrou, kamu temui teman pengacaramu. Minta mereka siapkan surat pengacara. Dan siapkan juga laporan cedera lamamu serta sertifikat perceraian. Baik. Yanran, untuk sementara, bantu Mengrou beli anggur mawar mentari. Shuer, kamu cari beberapa penduduk desa, rekam video. Minta mereka akui saja keluarga kami turun-temurun praktik medis. Baik. Xiaolong, aku lagi mikir gimana memperluas penjualan. Kamu pas banget bantu aku, seperti bantal saat mau tidur. Kak, semua sudah siap. Mulai. Halo semuanya, saya pendiri Anggur Vitalitas Mentari, nama saya Wang Dabao. Beberapa hari ini saya terjebak dalam kontroversi hari ini di sini.
Saya ingin menggunakan platform ini untuk menjelaskan hal ini dengan jelas kepada semua. Apa yang perlu dijelaskan? Menuduh orang lain, mencuri resep orang, masih berani banyak omong. Saudara-saudara sekalian, Nona Deng dan yang disebut Tuan Xiao telah bercerai secara sah. Alasan perceraiannya adalah kekerasan dalam rumah tangga. Sebelum saya kenal Nona Deng, dia sudah bercerai dengan Tuan Xiao. Benar, Ini adalah laporan cedera dari polisi dan sertifikat perceraian. Meski bukan menuduh, bagaimana dengan masalah resepnya? Resep ini adalah hasil penelitian kami sendiri. Jika benar resep Tuan Xiao, saya yakin meski tanpa resep, bisa juga diproduksi. Dabao bukan hanya ahli pengobatan, orangnya juga baik. Saat kecil saya jatuh ke air, dia pernah menyelamatkan saya. Keluarga Dabao turun-temurun berprofesi dokter. Menyelamatkan banyak orang di desa, kami juga pernah menyelamatkan saya. Iya, Dabao orangnya sangat baik. Wah, ternyata ada pembalikan dalam kasus ini. Xiaolong bukan korban, melainkan pelaku kekerasan. Semua saya sudah mengirim surat pengacara ke Tuan Xiao. Internet bukan tempat bebas hukum, apalagi surga bagi penyebar rumor. Longge, ada masalah besar. Apa masalahnya, bising amat? Wang Dabao dan kawan-kawan siaran langsung, semua urusanmu dibongkar habis. Yang paling parah, tuduhanmu bahwa mereka mencuri resep kita. Langsung mereka bantah. Bagaimana opini online sekarang? Sekarang live streaming Wang Dabao sudah meledak. Penjualan satu hari 100.000 pesanan. 100.000 pesanan. Longge. Aku sudah susah payah merencanakan ini lama sekali. Awalnya ingin membangun citra korban untuk menjual sebagian anggur mawar mentari. Tak disangka, pada akhirnya justru menguntungkan Wang Dabao. Longge. Lalu selanjutnya kita harus bagaimana? Longge, ya. Masih bisa bagaimana lagi? Kita cari Wang Dabao untuk berdamai. Kita semua pebisnis. Karena aku kalah, ya aku beri dia sedikit keuntungan. Hebat, Kak. Kita baru saja banjir pesanan. Langsung terjual 110.000 unit. Stok bulan ini langsung habis terjual semua. Ini baru permulaan. Harus diakui. Harus berterima kasih pada Xiaolong dan kawan-kawannya. Memang harus berterima kasih. Kalau bukan karena mereka memberi kita traffic, jualan kita tak akan sebaik ini. ini namanya apa? Ingin curi ayam, malah kehilangan beras. Kurasa, ayah Xiaolong sudah marah sampai terbaring di tempat tidur. Kalian mau apa? Wang Dabao, kali ini aku mengaku kalah. Aku datang untuk minta maaf. Wang Dabao, sebelumnya kami yang salah. Minta maaf. Minta maaf? Kalau permintaan maaf berguna, untuk apa ada polisi? Lagi pula, hubungan antara kita tak mungkin membaik. Wang Dabao, kita semua orang di dunia bisnis, pasti sering bertemu. Aku masih punya 2 juta jin anggur. Aku jual murah padamu. Anggap saja berteman. Tidak mungkin. Teman sepertimu, aku jijik. Longge, sekarang bagaimana? Kalau begitu tunggu saja sampai sama-sama hancur. Kita lanjut siaran. Halo semuanya, saya dari Anggur Vitalitas Mentari, pendirinya Wang Dabao. Hari ini, yang saya bawa masih berupa anggur obat racikan kami sendiri. Meski ini anggur obat, tapi rasanya sangat lembut, sangat halus, sangat enak. Enak banget. Hari ini untuk balas budi fans tercinta, kami sediakan 100.000 unit. 50.000 pertama diskon gila-gilaan, 50.000 berikutnya diskon 50%. 3, 2, 1. Pasang tautan. Terima kasih kakak. Wah! Meledak. Terima kasih keluarga. Sisa berapa unit? Tinggal 30.000 unit. Petugas inspeksi, anggur obat saya dibeli dari dia. Ini produk ilegal. Tidak ada laporan inspeksi, juga tidak punya izin keamanan pangan. Halo,
Saya petugas Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Baru terima laporan Anda jual online produk ilegal, sebabkan keracunan. Saya perlu periksa. Ada apa? Petugas industri dagang datang. Jangan-jangan benar-benar produk ilegal. Saya percaya Dabao. Saya minum anggurnya. Vitalitas saya memang membaik. Maaf keluarga, di sini kami ada masalah kecil. Kita jeda sebentar. Saya traktir kalian nonton drama. Wang Dabao, anggur Vitalitas Mentari ini Anda yang jual? Betul. Aku yang jual. Kalau kamu yang jual anggur ini, ada zat karsinogenik? Bersih atau tidak? Apakah anggurnya memenuhi standar? Kamu tahu tidak? Berani jual tanpa laporan inspeksi? Kalau ada masalah, kamu bisa masuk penjara. Lagi pula kamu tidak punya lisensi bisnis dan izin usaha. Jual di live stream itu melanggar hukum. Xiaolong, kamu benar-benar jahat. Aku sedang menyingkirkan bahaya untuk rakyat. Keluarga di live stream orang ini menipu kalian. Xiaolong, jangan omong kosong. Kenapa? Takut? Petugas inspeksi ada di sini. Kalau berani, tunjukkan laporan inspeksi dan lisensi bisnismu. Bagaimana kamu tahu aku punya? Tuan? Maaf mengganggu. Dokumen kalian sah dan sesuai. Semoga bisnis kalian lancar. Kalian berdua diduga laporan palsu. Ikut aku. Bukan petugas inspeksi, kamu lihat jelas tidak? Ini pasti palsu. Ayo, kita lanjut siaran. Xiaolong, kamu mau apa di sini? Kamu tidak diterima di sini. Wanita, semua ini gara-gara kamu dan Wang Dabao, hidupku hancur. Semua ini kalian yang paksa. Longge, ngomong panjang lebar apa? Kita jadi seperti pengemis karena dia dan Wang Dabao. Lepaskan aku. Xiaolong, aku menasihatimu, sebaiknya lepaskan aku sekarang. Kau sedang melanggar hukum, tahu? Diam kau! Wang Dabao, sekarang Deng Mengrou ada di tanganku. Kau harus bawa 1 juta yuan untukku. Kalau tidak, aku akan membuatnya mati di depanmu besok. Xiaolong, lepaskan Mengrou sekarang. Lepaskan dia. Boleh saja. Bawakan 1 juta yuan untukku. Kalau tidak, simpan saja uangmu untuk menguburkannya. Dabao, jangan dengarkan dia. Cepat laporkan ke polisi. Aku lebih baik mati daripada berkompromi dengannya. Dabao. Diam kau! Aku akan memberimu uang. Tapi kau sekarang jangan sakiti Mengrou. Kalau kau masih punya hati nurani, jangan pukul Mengrou lagi. Tenang saja. Asal uangnya sampai, aku jamin Deng Mengrou akan aman. Tapi, kalau kau berani lapor polisi, aku tidak berani jamin apakah dia hidup atau mati. Kalau dia berani lapor polisi, aku bunuh dia sekarang. Apa yang hilang dari kita, akhirnya akan kita rebut kembali. Hahaha. Air. Air. Mau minum air? Minum apa lagi? Wang Dabao sekarang belum bawa uangnya. Tidak boleh minum. Wanita ini mau minum air, biar aku yang suapi. Kakak Long, lihat, dia seperti anjing, ya. Guk, 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 hahaha. Jangan main-main lagi. Begitu uangnya didapat langsung pergi. Kalau tertangkap, pasti hidup di penjara. Aku tak mau minum teh. Longge, lalu aku mau kemana? Ke luar negeri. Aku mau pergi. Dengan 10 juta ini, bukannya kita bisa kemana saja ya pergi ke sana? Xiaolong, uangnya ku bawa,
Sekarang juga lepas Deng Menggro. Mazi, ambil uangnya. Longge, uangnya banyak sekali. Kita jadi kaya. Longge jadi kaya. Kau tidak lapor polisi, kan? Ku beritahu kau. Kalau berani lapor polisi akan kubuat kau dan Deng Mengru akan kau tanggung akibatnya. Berani menculik? Masih takut aku lapor polisi? Tenang saja, uang ini bagiku bukan apa-apa. Asal kau lepas Deng Menggro, aku tak akan lapor polisi. Pintar juga kau. Uangnya untukmu. Bisa lepas Deng Menggro sekarang. Tidak bisa. Hanya Deng Mengro yang ada di dekat kita bisa menjamin keamanan kita. Kau mau apa? Tentu saja, setelah kami aman, baru kami lepas Deng Mengro. Tenang saja, dia sumber masalah. Aku juga tak mau menyimpannya. Longge, bocah bodoh ini licin sekali. Kita tak boleh gampang melepasnya. Sekarang kau bisa pergi. Besok, kau pasti bisa menemuinya. Kak Long, ayo kita bawa uangnya dan pergi cepat. Aku terus merasa ada hal buruk yang akan terjadi. Ya? Kau benar. Semakin lama semakin berisiko. Wah. Dengan uang sebanyak ini, cukup untuk kita seumur hidup. Hahaha. Jangan bergerak. Pak, ini semua salah paham. Aku dan dia satu keluarga. Kami hanya bercanda. Pak. Yang diculik itu kakak iparku. Pak, kalian salah tangkap orang. Kak Long, cepat suruh mereka. Lepaskan aku. Aku tak mau masuk penjara. Dabao, syukurlah ada kamu. Xiaolong, kau benar-benar binatang. Pernahkah kau berpikir kalau aku celaka? Bagaimana dengan Kai-Kai? Menggrow, aku hanya bercanda denganmu. Lihatlah, aku adalah ayah kandung anak itu. Oh, bantu aku bicara dengan paman. Katakan, ini semua salah paham. Menggrow. Anak. Kau masih ingat ada anak? Kalau kau memikirkan anak, kau tak akan menculikku dan memeras Dabao. Ini semua salah paham. Aku tak pernah benar-benar berniat menculikmu. Menggrow. Tak berniat menculikku? Lalu apa yang kau lakukan di sini? Tenang saja. Aku akan laporkan kau. Tunggu saja masuk penjara. Menggrow. Aku mohon padamu, aku benar-benar salah. Kasih aku kesempatan lagi. Maafkan aku. Aku mohon, Menggrow. Tunggu saja, membusuk di penjara. Aku sungguh tahu salah. Ini semua salah paham. Kasih aku kesempatan lagi. Lepaskan aku kali ini. Aku tak mau masuk penjara. Menggro, jangan takut. Semua sudah berlalu. Dabao, aku cuma merasa teraniaya. Kalau dia benar-benar peduli Kai-Kai, dia takkan berani menculikku. Akhirnya tak perlu khawatir ketika bercinta malam hari ketahuan. Dabao, kepala desa bawa warga datang. Dabao, maaf. Dulu aku ajak warga jauhi kamu. Kepala desa, aku tahu. Semua terpaksa. Dan saat aku butuh bantuan, semua berpihak padaku. Bagus. Tenang saja. Aku warga desa Wangjia. Aku janji, anggur mawar mentari desa aku tanggung. Baik. Mendeteksi pengikatan. Warga desa Wangjia. Nilai penaklukan Plaber Sinar 1000. Nilai penaklukan host 1099. Buka kotak buta? Buka.